Serial live action Yu Yu Hakusho di Netflix akhirnya membawa kita kembali ke dunia yang telah kita cintai melalui anime klasiknya dengan judul yang sama. Dengan ekspektasi yang tinggi dari para penggemarnya, apakah serial adaptasi ini mampu memberikan yang terbaik? Sebelumnya saya mau memberikan gambaran singkat terlebih dahulu bahwa review ini bisa saja bias karena saya dan tim akhirnya diundang langsung datang ke Jepang untuk ikut dalam pemutaran perdana series ini di Ariake Arena yang dihadiri sekitar 5.000 penonton. Oke, sekarang kita akan mengikuti dari leadernya grup 4 kita Indonesia sama Jepang sepertinya. Nah, di sini kita akan mulai memasuki arena di Ariake Arena, itu tempat untuk penampilan dari Yu Yu Hakusho perdana, dan kita akan lihat beberapa hal yang pasti fansnya Yu Yu Hakusho yang ngikutin dari dulu di salah satu stasiun TV swasta, dan pasti akan nostalgic sih harusnya kalau ngikutin dari dulu. So, lihat aja nanti di dalam seperti apa. And here we go. Kita melihat dari karakter Hiei. Bisa kayak gitu. Customnya. What is this? It's gonna be the game. Oh, okay. Alright. Oh. This is Kuwabara's dojo. Okay. So Kuwabara. Does anybody know about him? Yes. Yeah, of course. Okay, all right. So as you can tell, he's clearly a troublemaker. Yeah. Right. Yeah. You can just tell looking at him. He went to the same junior high school as Yusuke, and at the beginning, they didn't really get along too much. Yeah. In fact, they're quite rivals. They got into fights, but as probably many of you know, that changes later on in the story. Yeah. And here you can see the costume. This is the costume worn in the Yu Yu Hakusho. Bayangin nobar dengan 5.000 penonton langsung. Ini adalah sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Tentu saja dengan event yang sangat megah dan penuh dengan teknologi futuristik. Oke, ini adalah situasi saat malam akan ada red carpet dan juga premier dari Yu Yu Hakusho. Nah, sebetulnya sebelum tadi ada acara ini sih kita dikasih waktu free time untuk pergi ke Akihabara buat belanja-belanja dan ya segala macam anime, manga, dan terutama ya pasti ada Yu Yu Hakusho-nya ya. Dan itu terserah kalian mau beli atau enggak. Dan akhirnya kita ke venue ini dan harus lihat. Wah, ini nyewa satu stadion hanya untuk Yu Yu Hakusho screening loh guys. Dan kebetulan kita punya satu kebanggaan dari Indonesia, Yusuke versi Indonesia. Yusuke versi Indonesia, iya. Gue doang. Nah, hanya lu doang ya? Gue doang. Parah. Dan ya ini yang harus dia. Ada lagi yang cosplay, gue doang. Nah, dan ya ini bener-bener experience luar biasa sih. Dan ini adalah experience yang luar biasa sih. Jadi harusnya Indonesia akan ada momen seperti ini ya, semoga. Dan ya kita saksikan sebentar lagi akan ada premier screening dari Yu Yu Hakusho. Salah satu tantangan yang bisa dijadikan sebagai sebuah keunggulan untuk serial ini sebenarnya adalah karena karakter-karakter yang ikonik seperti Yusuke Urameshi, Kuwabara, Hiei, dan Kurama yang memiliki esensi dan kepribadian yang membuat mereka begitu dicintai oleh para fansnya. Belum lagi tantangan yang berikutnya yang harus dihadapi oleh para tim produksi adalah visual effect yang harusnya disajikan dengan memukau, terutama dengan adegan-adegan pertarungan roh.
Yu Yu Hakusho sendiri mengisahkan kisah Yusuke Urameshi, seorang remaja SMA yang nakal, yang sering terlibat dalam perkelahian. Nasibnya berubah drastis ketika dia tewas ditabrak mobil saat berusaha untuk menyelamatkan seorang anak. Dalam cuplikan trailer, kita bisa melihat Urameshi menatap mayatnya, sementara para medis berusaha untuk menyelamatkannya, namun tetap saja gagal. Kemudian ada Botan yang merupakan pemandu dunia roh mengungkapkan kebenaran kepada Urameshi. Dia tidak diterima di surga maupun di neraka karena kehidupannya yang dianggap ambigu. Meskipun Urameshi ini selalu terlibat dalam perilaku buruk, kematian tragisnya pada saat menyelamatkan seorang anak kecil menimbulkan pertanyaan moral. Sebagai kesempatan kedua, Urameshi akhirnya dihidupkan kembali dan ditugaskan sebagai detektif dunia bawah setelah melewati persidangan. Dan dari sinilah Urameshi terjerat dalam misteri yang melibatkan dunia manusia, iblis, dan roh. Bersama Kuwabara, Kurama, dan Hei, Urameshi yang kini menjadi roh membentuk aliansi untuk menjelajahi dunia misterius ini. Petualangan Urameshi sebagai detektif roh membawanya pada tugas untuk memecahkan misteri paranormal di bumi. Akhirnya, hadir lagi satu produk adaptasi live action dari manga animenya yang mampu menemukan esensi dan sangat akrab menggambarkan sumber aslinya. Setelah keberhasilan yang diraih oleh franchise Rurouni Kenshin dengan adaptasi live actionnya yang sukses, Yu Yu Hakusho berhasil memberikan potret live action yang sangat setia dengan aslinya dari berbagai aspek, menciptakan suasana yang dikenali walaupun terdapat perubahan cerita yang diarahkan untuk kepentingan narasi serial ini. Meskipun terdapat variasi dalam alur cerita, Yu Yu Hakusho tetap setia pada intisari dan karakteristik yang membuatnya memang dicintai. Potret live action ini memberikan nuansa nostalgia bagi para penggemar lama, sementara juga memberikan kesempatan bagi generasi baru untuk menyelami dunia yang penuh aksi ini. Mereka berhasil menunjukkan bahwa live action mampu mempertahankan daya tarik dan meresapi esensi dari warisan karya aslinya yang diciptakan oleh Yoshihiro Togashi di era tahun 90-an. Serial live action Yu Yu Hakusho ini berhasil mencuri perhatian dengan kemampuannya menangkap esensi dari sumber materi aslinya. Sutradara So Sukikawa berhasil memberikan pengalaman adegan pertarungan brutal dan berdarah-darah yang sangat luar biasa. Meskipun efek visualnya belum mencapai tingkat kesempurnaan, penggunaan CGI dalam serial ini ternyata tidak menjadi fokus utama. Adegan stunt dan teknik editing diolah dengan baik, melebihi beberapa hasil dari adaptasi anime manga live action yang lainnya. Pengalaman menonton serial ini juga terasa memukau, terutama dalam penggambaran adegan pertarungan yang penuh dengan intensitas. Keputusan untuk tidak hanya mengandalkan CGI, tapi juga memperhatikan adegan stunt dan teknik editing menunjukkan bahwa tim produksi memiliki pemahaman yang kuat tentang bagaimana membawa kehidupan pada format live action. Dan hal ini memberikan keunggulan yang sangat signifikan serta membuat serial ini berbeda dari adaptasi anime manga live action yang lainnya. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan dalam hal efek visual, keseluruhan kualitas aksi dan penyajian cerita membuat serial Yu Yu Hakusho menjadi salah satu yang patut untuk ditonton di antara produk adaptasi anime manga yang lainnya. Namun tantangan yang dihadapi sebenarnya cukup besar, di mana Yu Yu Hakusho berusaha untuk menyajikan lebih dari 50 episode dari serial animenya ke dalam hanya 5 episode dengan durasi per episodenya sekitar 50 menitan, yang tentu saja membuat tim produksi harus bekerja keras untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Mereka terpaksa mempertimbangkan untuk mengorbankan beberapa nuansa asli dari sumber materinya. Untungnya, beberapa momen emosional tetap dipertahankan dengan cermat tanpa terburu-buru, sehingga para penonton bisa tetap terhubung dengan cerita maupun karakternya. Inilah yang mencegah rasa bosan muncul dalam pengembangan naratif serial ini. Meskipun mengkompres lebih dari 50 episode menjadi 5 episode adalah tugas yang menantang, namun penghargaan terhadap momen emosional yang dipertahankan menunjukkan kemampuan tim produksi dalam menyampaikan cerita yang memiliki daya tarik dan kreativitas serta keseimbangan yang baik. Dari keseluruhan 5 episode, harus diakui bahwa episode perdana adalah yang terbaik. Berhasil membuat kita bersedia menginvestasikan waktu untuk mengikuti seluruh ceritanya. Penggunaan elemen komedi yang mirip seperti di manga maupun di animenya juga menjadi sebuah penyajian yang menyenangkan. Hal ini semakin menegaskan bahwa live action anime manga seperti ini sebaiknya memang dikerjakan oleh negara asalnya, terutama jika didukung dengan komitmen untuk setia pada sumber materi asli. Ini adalah faktor kunci yang membedakan Yu Yu Hakusho dari live action One Piece sebelumnya di tahun ini dan membuat Yu Yu Hakusho menjadi unggul. Bahkan prestasinya berhasil melampaui kualitas adaptasi live action Rurouni Kenshin. Namun bukannya tanpa kekurangan
kekurangan sebenarnya series ini memiliki kelemahan dari sisi villainnya. Mungkin karena faktor mereka harus menyeimbangkan durasi dari versi live action ini sehingga membuat karakter villainnya malah lebih terasa sebagai hambatan yang tidak memiliki nyawa dan kehidupan untuk Urameshi dan Kuwabara. Beruntung elemen aksinya berhasil menutupi kekurangan tersebut yang membuat series ini akan terasa lebih mudah untuk dicintai oleh para fans lama maupun para fans baru. Sudah mulai bisa di streaming di Netflix sejak tanggal 14 Desember kemarin. Yu Yu Hakusho dibintangi oleh Takumi Kitamura sebagai Yusuke Urameshi, Jun Shison sebagai Kurama, Kanata Hongo sebagai Hiei, Shuhei Uesugi sebagai Kazuma Kuwabara, Kotone Furukawa sebagai Botan, dan sejumlah cast lainnya. Silahkan dibuktikan sendiri dengan menonton langsung serial yang satu ini. Dan kalau sudah, coba kasih penilaian kalian di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. Serta terima kasih untuk Netflix Indonesia atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa datang langsung ke Jepang untuk menikmati sajian fan event untuk Yu Yu Hakusho ini. So, it's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.